Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lauza Azila dengan NIM akhir 144 dari kelas Komputer Jaringan B. Pada video kali ini, saya akan membuat video tutorial membangun simulasi jaringan komputer sesuai dengan soal yang ada di e-learning. Nah, untuk perhitungan subnet, sudah saya hitung pada file Word. Jadi nantinya untuk divisi marketing akan ada 5 PC plus 1 laptop dengan IP 192.168.5 ABC. Dan untuk divisi office akan terdiri dari 6 PC dan 1 laptop dengan IP 192.168.6 ABC. Nah, untuk CIDR yang digunakan adalah /28, sehingga memiliki subnet mask yaitu 255.255.255.240. Untuk jumlah subnet nanti ada 16 dan maksimal host per subnet ada 14 host per subnet. Dan untuk tabel subnettingnya saya buat seperti ini. Untuk oktet ketiga saya buat XY di tabel subnetting dikarenakan penggunaan IP pada divisi marketing dan divisi office berbeda. Namun menggunakan subnet mask yang sama yaitu ini 240. Baik, kemudian akan saya lanjutkan untuk ini membuat topologi jaringan komputer yang Anda buat di paket tracer. Kemudian mensimulasikan pengiriman data antar divisi dan mensimulasikan pengiriman data dari setiap divisi ke server. Karena saya memiliki NIM akhir 144, sehingga untuk algoritma routing yang saya gunakan nantinya adalah algoritma OSPF. Yang pertama, kita buka dulu Cisco Packet Tracer. Ini kemudian kita mulai menyusun topologi jaringan yang akan kita buat. Yang pertama, saya akan membuat topologi untuk divisi marketing. Kemudian ini untuk divisi office. Kita berikan teks berupa IP address pada masing-masing divisi. Selanjutnya, kita akan memasukkan komponen berupa 5 PC pada divisi marketing, 1 laptop, dan 1 wireless device. Yang pada video kali ini, saya akan menggunakan access point. Dan juga tidak lupa kita memasukkan switch. Kemudian pada divisi office, kita akan memasukkan 6 buah PC, 1 laptop, dan juga 1 access point. Kemudian kita juga akan memasukkan 1 switch. Kemudian kita juga akan memasukkan router pada masing-masing divisi dan juga 1 router yang akan terhubung pada web server. Dan juga kita akan memasukkan web server. Untuk web server, kita akan menggunakan IP 10.1.1.5. Kemudian langkah selanjutnya ialah menghubungkan PC, switch, access point, laptop, dan router pada masing-masing divisi. Yang pertama, kita akan menghubungkan pada divisi marketing terlebih dahulu. Untuk kabelnya, kita menggunakan automatically chosen connection type, sehingga akan otomatis terpilih untuk kabel-kabel yang akan digunakan. Yang pertama, kita harus melihat port pada switch ini apakah dia memenuhi untuk koneksi PC atau laptop yang tersedia. Di sini kita membutuhkan 6 port, di sini masih ada 2. Jadi kita matikan terlebih dahulu, lalu kita menambahkan port CFE. Kemudian kita nyalakan lagi, kita tutup, dan kita bisa lanjut untuk menghubungkan antar PC dan switch. Setelah terhubung, kita hubungkan juga access point dan juga switch ke router. Setelah komponen yang ada pada divisi marketing terhubung, kita bisa lanjut untuk menghubungkan yang ada di divisi office.
Kita lihat terlebih dahulu untuk portnya, kemudian kita tambah CFE sesuai jumlah yang dibutuhkan. Kemudian kita nyalakan lagi, kemudian kita dapat menghubungkan switch dengan masing-masing komponen. Setelah semua komponen terhubung pada masing-masing divisi, kita akan menghubungkan server dengan router. Kita menggunakan yang automatically chosen connection type. Kemudian, apabila semua komponen telah terhubung, kita akan kembali ke divisi marketing untuk mengatur konfigurasi IP. Untuk mengaturnya, kita dapat mengklik isi yang akan kita atur, kemudian kita masuk ke config, kemudian kita masuk ke fast Ethernet, kita masukkan IP-nya, subnet mask-nya akan otomatis terisi. Lalu kita sesuaikan dengan subnet mask yang telah kita hitung. Untuk default gateway-nya kita menggunakan ini 192.168.5.1. Untuk DNS server kita akan menggunakan IP yang ada pada web server, yaitu ini 10.1.1.5. Kemudian kita akan mengkonfigurasi semua PC dengan cara yang sama. Bisa juga dengan cara seperti ini. Selain cara yang tadi, ada juga cara seperti ini. Kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita bisa memasukkan IP address. Apabila sudah di-set, nantinya akan terlihat pada ini, infonya. IP address, dan lain-lain. Jika belum, akan seperti ini, not set, not set, not set. Kemudian kita akan melanjutkan mengkonfigurasi seluruh PC. Jika semua PC sudah terkonfigurasi, kita akan lanjut untuk mengkonfigurasi access point dengan cara diklik terlebih dahulu, kemudian masuk ke config, masuk ke port. Kita dapat mengubah SSID untuk merubah nama access point yang nanti akan terlihat pada laptop. Kita ganti menjadi divisi. Kemudian kita masuk ke laptop. Yang pertama kita harus mengubah ini terlebih dahulu, port. Kita matikan terlebih dahulu laptopnya, dan kita ambil, dan kita masukkan wireless. Ketika sudah, kita dapat hidupkan, dan kita dapat mengatur konfigurasi laptop terlebih dahulu. Kita dapat mengkonfigurasi laptop dengan melanjutkan memasukkan IP dari IP terakhir pada PC. Kita samakan subnet mask-nya, default gateway-nya juga, dan DNS server juga. 10.1.1.5. Ya sudah, kita bisa close, kemudian masuk ke PC wireless untuk menyambungkan laptop dengan access point. Kita buka di connect, kita refresh untuk mencari access point tersebut. Nah, ini ada, kita klik, dan kita konekkan. Kita akan masukkan password yang sebelumnya sudah kita atur pada access point. Jika sudah, kita bisa konekkan. Nah, kemudian akan terkoneksi dengan access point. Jika sudah terkoneksi seperti ini, kita dapat mengetes apakah ini sudah terhubung antar satu sama lain dengan mengirimkan ini, add simple video. Successful berarti sudah terhubung. Kita coba antar PC dengan laptop. Fail. Kita coba lagi. Fail. Bentar. Oh, ternyata konfigurasinya otomatis terubah menjadi yang DHCP. Kita ubah dulu menjadi yang static agar IP-nya tetap satu jaringan. Jika sudah, kita close. Kita coba untuk mengirimkan data lagi. Successful. Kita coba dari laptop ke PC. Successful. Selanjutnya, kita bisa men-setting
untuk divisi office dengan cara yang sama seperti cara kita men-setting pada divisi marketing. Kemudian jika sudah dikonfigurasikan, kita dapat mengetes dengan cara yang sama seperti tadi. Mengirim antar successful, kemudian kita coba antar PC dengan laptop. Successful. Selain cara tersebut, kita dapat melakukan ping dengan menggunakan command prompt. Yaitu kita coba ping ke laptop. Jadi kita memasukkan IP address yang dimiliki laptop. Nah, jika sudah terlihat reply from ini berarti ping sudah berhasil. Kita coba antar PC. Berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan men-setting web server. Pertama, kita buka web server, kemudian kita masuk ke config, kemudian kita masukkan ini IP address, yaitu ini, dengan subnet masknya biarkan seperti ini. Untuk DNS server juga kita masukkan. Jika sudah, kita dapat mulai mengatur routing. Yang pertama, kita dapat mengatur routing pada web server terlebih dahulu. Dapat kita lihat ini FA00. Kita masukkan IP yang dimiliki oleh web server. Tekan. Dia akan terhubung seperti ini. Lanjut ke router pada divisi marketing dan divisi office. Untuk divisi marketing, kita lihat terlebih dahulu. A4, config, 4. Kita masukkan IP divisi marketing. Kemudian kita on-kan. Sudah akan terlihat menyala yang awalnya merah menjadi hijau seperti ini. Kemudian kita akan lanjut ke router ini. Itu namanya. Kita on-kan. Kemudian apabila sudah terhubung, kita perlu menghubungkan ketiga router ini. Kita akan menggunakan jaringan baru. Jika sudah terhubung, kabelnya akan berwarna hijau seperti ini. Kemudian akan kita coba untuk mengirim ping atau mengirim data antara divisi marketing dan divisi office. Pastinya nanti akan fail karena kita belum mengatur routingnya.
Kita coba dulu. Fail. 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 Bagus. Kemudian, dikarenakan belum kita atur algoritma routingnya, maka akan kita atur terlebih dahulu. Dikarenakan menggunakan algoritma OSPF, maka kita bisa mengatur algoritma routing melalui CLI. Baik, dikarenakan saat tadi mencoba mengatur routingnya terjadi sedikit kesalahan, maka di sini saya mencoba menghubungkan antar divisi terlebih dahulu. Untuk cara menghubungannya, melalui algoritma routing, kita masuk ke CLI. Kemudian kita menuliskan perintah seperti ini. Router OSPF, terus kemudian kita tuliskan networknya yang terhubung, yaitu di sini ini IP 7.1 dan juga 5.1 dengan wildcard atau sisa dari subnet mask, dan kita masukkan areanya, area 0. Kemudian kita lakukan do write di sini. Kemudian kita exit. Kemudian kita bisa memasukkan perintah do show IP route untuk melihat IP route yang telah terkonfigurasi. Nah, di sini ada C yang berarti connected dan O yang berarti OSPF. Untuk router 3 ke 6.0 sudah terkoneksi dengan algoritma OSPF melalui 7.1. Jadi ini sudah terkoneksi dan ini melalui 7.1. Dapat kita coba dengan cara, lalu kita juga bisa mengecek pada router divisi office, yaitu router 1. Caranya sama seperti tadi, memasukkan router OSPF dan memasukkan network yang akan dihubungkan. Kemudian untuk mengecek IP route-nya juga dengan perintah yang sama, yaitu do show IP route. Nah, ini hasilnya untuk yang router 1 pada divisi office. Sudah terkoneksi dengan divisi marketing dengan algoritma OSPF. Untuk melihat apakah dua divisi ini saling terkoneksi, kita dapat mencobanya dengan melakukan simulasi. Atau sebelumnya kita dapat melakukan ping dengan command prompt. Dari divisi marketing, kita masukkan IP address divisi office. Kita coba ulang. Jika mendapat reply, berarti telah berhasil. Mari kita coba dari isi divisi marketing ke laptop divisi office. Dapat kita ulangin untuk melihatnya dan akan langsung reply from. Ini tandanya sudah dapat berhasil berkomunikasi dengan laptop yang ada pada divisi office. Selain dengan command prompt, kita juga bisa melihat dengan cara mengirimkan ini, simbol video. Kita kirimkan melalui PC di divisi marketing ke PC divisi office. File, kita coba sekali lagi. Successful. Kemudian kita coba pada PC yang lain ke PC divisi office yang lain. File, kita ulangi PC 2 ke PC 8. Unsuccessful. Kemudian bisa kita coba dari PC divisi marketing ke laptop divisi office. Begitu juga kita coba sebaliknya dari divisi office ke divisi marketing. Ya, akan fail, kita ulangi. Successful. Untuk simulasi dapat kita lihat dari PC 2 ke PC 7 sukses. Kita coba simulasikan. PC 2 akan mengirimkan ke switch, kemudian switch mengirimkan ke router, router menyampaikan ke switch pada divisi office, dan switch akan mengirimkan ke PC yang dituju pada divisi office. Kemudian akan dikembalikan lagi. Dan kemudian tadi telah sampai pada PC
yang mengirimkan. Dan di sini statusnya sukses. Dapat kita coba lagi dari PC ke laptop. Sukses. Lalu kita coba dari laptop divisi Office, kita kirim ke laptop divisi marketing. Sukses. Akan terdapat status successful apabila data tersebut telah berhasil dikirim. Kemudian kita coba dari PC divisi Office ke laptop divisi marketing. Successful. Untuk menghubungkan router 2 dengan router 3 dan router 1 namun tidak dapat terhubung dan berujung error, maka saya akan mencoba untuk menghapus router 2 dan menghubungkannya langsung ke salah satu router yang ada di divisi marketing atau divisi Office. Saya akan menghubungkannya ke divisi marketing dikarenakan jumlah PC yang tersedia di divisi marketing lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di divisi Office. Kita atur terlebih dahulu konfigurasinya. Kita on-kan, kemudian kita masukkan IP yang ada. Selesai, kita masukkan juga konfigurasinya. Nah, ini akan directly connected karena kan ini langsung terkoneksi dengan router, tidak terhubung melalui dua router. Jadi akan directly connect. Setelahnya kita akan mencoba melihat pada router 1. Kita exit dulu. Kemudian kita coba melihat sudah terhubung pada web server melalui algoritma ASPF. Dikarenakan harus terhubung pada jaringan 7.1 dulu, kemudian baru ke web server. Selanjutnya kita akan coba mengirimkan data dari masing-masing PC antar divisi ke web server. Kita coba dari divisi marketing terlebih dahulu yang routernya lebih dekat dengan server. Successful. Kemudian dari laptop, server, successful. Dari PC ke web server, successful. Dan dari laptop ke web server, successful. Kemudian kita akan mencoba mensimulasikannya. Kita mulai. Ini akan berjalan secara bersama-sama. Nah, untuk yang dari PC 0 ke web server successful, PC 5 ke web server successful. Untuk laptop 1 yang terdapat pada divisi Office ke web server successful, dan laptop 0 ke web server successful. Baik, sekian dari saya untuk tutorial video membuat simulasi jaringan komputer dengan soal yang telah disediakan di e-learning dengan menggunakan dua router yang terletak pada masing-masing divisi, kemudian satu web server yang terhubung pada salah satu router yang terdapat pada divisi, yang di sini saya menghubungkannya ke divisi marketing. Dan juga untuk simulasinya sudah berhasil untuk simulasi dari divisi ke divisi antar PC. Seperti ini. Tadi disimulasikan sudah berhasil. Successful. Dari laptop ke laptop juga sudah berhasil. Kemudian dari PC ke web server sudah berhasil, tadi sudah disimulasikan. Sekian video tutorial untuk simulasi jaringan komputer. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.